ini kita akan melanjutkan seri kajian online dari PT KVFK UNER RSUD Dr. Sutomo dengan tema pengantar ilmu waris. Dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri, yakni Ustadz Amin Nur Baits. Insya Allah akan memberikan materi kepada kita sekalian. Baiklah para hadirin sekalian, untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan mendengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Gusti Ramadhani. Kepada Dr. Gusti dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Gusti Ramadhani atas tilawahnya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Amin Nur Baits mengenai pengantar ilmu waris. Sedikit kami bacakan mengenai beliau. Beliau Ustadz Amin Nur Baits, LCST. Beliau merupakan Ustadz dengan S1 jurusan fikih dan usul fikih di Madinah International University. Kemudian saat ini beliau aktif dakwah utamanya di Jogja dan di kota-kota lainnya, dan juga mengasuh rubrik konsultasisyariah.com. Nah, pada sore hari ini beliau akan membawakan mengenai ilmu waris, yang mana kemungkinan mengenai ilmu ini adalah ilmu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita hadapi bagi diri kita sendiri, mungkin pada keluarga kita, kerabat, maupun teman-teman kita. Maka ini fondasi mengenai ilmu waris ini merupakan hal yang penting. Baiklah, kepada Ustadz Amin Nur Baits, waktu dan tempat kami persilakan. Dan kepada para hadirin, insya Allah nanti akan ada sesi tanya-jawab. Silahkan nanti memberikan pertanyaan melalui chat atau melalui secara langsung. Nanti bisa raise hands di fitur yang disediakan. Baik Ustadz Amin, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakumullah khairan, Pak Zulfayandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama, dan kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan yang berada di kajian tarbiyah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Masya Allah, ada yang dalam kondisi siaga memakai seragam, artinya ingin tetap belajar sekalipun sedang beraktivitas kerja. Baik, ilmu yang akan kita pelajari, pengantar ilmu waris, ini memang kalau dipelajari dalam jangka waktu 1,5 jam, tentunya masih hanya mungkin muqaddimah saja, karena barangkali bukunya sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Buku yang saya tulis ini, pengantar ilmu waris, ini dulunya adalah kajian yang kita selenggarakan secara online selama kurang lebih ada 30-an pertemuan, dan jadilah sebuah buku. Karena itu mungkin nanti yang kita sampaikan sedikit bagian tentang muqaddimah dan beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan terkait masalah pembagian ilmu waris atau pembagian harta warisan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita tahu bahwasanya manusia itu punya keterbatasan. Termasuk diantaranya adalah keterbatasan ketika menggunakan harta. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan bagaimana caranya penyaluran harta setelah kita meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu diikat dengan aturan yang ada dalam agama. Artinya apa? Manusia tidak dikasih kebebasan untuk mengatur sendiri hartanya. Sehingga ketika kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan tidak diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Silahkan kamu bagi sendiri. Kamu mau kasih ke istrimu berapa, ke anakmu berapa, ke orang tuamu berapa, ke cucumu berapa, silahkan kau bagi sendiri. Allah tidak menyerahkan demikian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pembagian harta peninggalan itu dengan aturan warisan. Karena manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Sehingga Allah yang menentukan, Allah yang bagi. Anak dapat berapa, istri dapat berapa, suami dapat berapa jika yang meninggal adalah wanita. Kemudian nanti orang tua dapat berapa, saudara dapat berapa. Allah yang menentukan. Karena kalau ini diserahkan kepada manusia, akan menimbulkan sengketa yang besar. Apalagi ketika nilainya cukup besar, sehingga bisa menimbulkan perpecahan di antara keluarga. Maka kita layak bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita dijadikan sebagai muslim dan kita mau menerima hukum Allah dan aturan Allah, termasuk diantaranya adalah dalam pembagian warisan. Meskipun itu harta kita sendiri, hasil kerja kita sendiri, namun Allah tidak kasih kebebasan dalam membaginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Mengatur yang ini dapat sekian, ini dapat sekian. Karena itu bisa jadi ada anak yang lebih kita cintai, tapi dia seorang anak perempuan. Dan ada anak yang kurang kita cintai, dan dia anak laki-laki. Pembagian warisan tidak berdasarkan rasa cinta orang tua kepada anak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur laki-laki dapat jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Dan banyak kasus yang lainnya, yang kadang orang itu ketika membagi waris, ternyata tidak sejalan dengan kedekatan dia pada saat dia berinteraksi sewaktu masih hidup. Kadang ada anak kandung atau saudara, anak saudara, keponakan yang dia jauh dari pemilik harta. Bahkan dulu memusuhi pemilik harta. Sementara anak angkat pemilik harta, dia sangat dekat dengan pemilik harta. Begitu pemilik harta ini meninggal dunia, anak angkat nggak dapat warisan, yang dapat warisan keponakan. Padahal dulu waktu masih hidup, keponakan ini musuhan sama pemilik harta. Dan kejadian seperti ini real di lapangan.
Banyak kita jumpai ada orang yang ketika membagi waris, dia memberikan harta warisannya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta warisan itu kepada kerabat yang sebenarnya dia hubungannya sangat jauh dengan pemilik harta. Tapi itulah aturan umum yang Allah berikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usai menjelaskan tentang pembagian warisan, Allah Ta'ala mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Apakah bapak kalian ataukah anak kalian? Kalian tuh nggak ngerti siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Karena itu yang seperti ini tidak dikembalikan oleh Allah kepada kehendak manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang ngatur. Kemudian Bapak Ibu yang dimakan Allah, sebelum kita belajar tentang masalah warisan, ada beberapa mukaddimah yang perlu kita pahami. Yang pertama, tentang pembagian ilmu waris. Ilmu waris secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kajian dari sisi fikih. Kajian dari sisi fikih intinya adalah membahas aturan warisan secara fikih. Yang saya maksud adalah secara teori. Sehingga dengan itu orang bisa memahami kaidah umum terkait masalah pembagian waris. Dan itu belum masuk pada tahapan perhitungan. Tidak masuk sampai pada bagian yang detail. Cuman kaidah-kaidah umum. Misalnya, ahli waris yang laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan ahli waris yang wanita. Contoh yang lain, bahwasanya anak lebih dikedepankan dibandingkan orang tua. Contoh yang lain, saudara bisa tertutupi disebabkan karena keberadaan anak. Dan aneka kaidah-kaidah yang lainnya, yang itu merupakan kaidah fikih ilmu waris. Nah, bagian ini cukup mudah untuk dipahami, karena kita tidak melibatkan hitung-hitungan. Yang kedua adalah unsur perhitungan, yang melibatkan ilmu hisab. Sisi perhitungan dalam kajian ilmu waris membahas teknis perhitungan ketika menyelesaikan kasus warisan. Sampai ditemukan berapa nilai harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Nah, bagian ini mungkin cukup rumit, karena nanti ada banyak mukaddimah yang harus kita ketahui, seperti mengenal hijab. Siapa saja yang tertutupi, hijab artinya tertutupi. Siapa saja yang mahjub, siapa saja yang menjadi hajib, kemudian nanti ada istilah terkurangi hartanya, terkurangi nilai warisannya, dan seterusnya. Ada asobah, dan seterusnya. Nah, bagian yang kedua ini butuh keseriusan yang lebih, dan tidak hanya bisa dipelajari secara teori, tapi harus ada sisi praktek. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang belajar ilmu waris, saya bagi menjadi 2 tingkatan. Dengan melihat 2 unsur kajian warisan tadi, ada sisi fikih dan ada sisi perhitungan, maka orang yang belajar ilmu waris saya kelompokkan menjadi 2. Pertama adalah masyarakat muslim secara umum. Kelompok ini tidak dituntut untuk bisa memahami semua masalah warisan. Namun, mereka lebih diarahkan kepada memahami kaidah-kaidah umum tentang masalah pembagian waris. Sehingga, kalaupun kelompok ini tidak bisa melakukan perhitungan, maka dia tidak disalahkan. Karena memang kelompok ini intinya adalah mengenal kaidah-kaidah umum. Kemudian yang kedua adalah para thalibul ilmi. Untuk jenis yang kedua, yaitu para pembelajar. Mereka yang secara khusus menyediakan waktu untuk belajar ilmu agama. Maka dia dituntut untuk bisa memahami aturan warisan dengan lebih detail. Tahu jelas bagaimana cara pembagiannya, dia harus mengenal siapa saja yang terhijab, siapa saja jadi asobah ada berapa macam, dan seterusnya. Dan itu lebih rumit dibandingkan kelompok yang pertama. Baik. Nah, mohon maaf Bapak Ibu yang dimakan Allah, mungkin ya di kesempatan kali ini nanti saya lebih arahkan kepada tingkatan yang pertama, yaitu memahami kaidah secara umum tentang bagaimana pembagian waris. Yang ketiga, mukaddimah yang ketiga, melihat dari tujuan. Tujuan belajar ilmu waris dilihat dari tingkatannya. Berdasarkan 2 tingkatan orang yang belajar ilmu waris, maka tujuan belajar ilmu waris kami bedakan menjadi 2.
Pertama, bagi para thalibul ilmi, pembelajar yang dia ingin serius, lebih detail dalam memahami ilmu waris, maka tujuan dia adalah bagaimana bisa memecahkan kasus warisan. Sehingga dia harus belajar tentang berbagai macam kasus dan sampai harus bisa menemukan angka terakhir yang dicari. Misalnya ada sebuah soal cerita, si A meninggal, ahli warisnya ini, kemudian ini meninggal sebelum si B meninggal, terus nanti siapa lagi meninggal. Ya. Ada beberapa orang yang meninggal sebelum warisan dibagikan. Pertanyaan terakhir adalah, cucu si A dapat berapa? Maka bagi thalibul ilmi, dia harus tahu, dia harus bisa menemukan angka terakhir yang dicari. Ini tujuan bagi thalibul ilmi. Berbeda dengan masyarakat muslim secara umum, yang mereka kita arahkan untuk belajar masalah warisan hanya di tataran teori fikih, tidak sampai pada tahapan perhitungan. Untuk target masyarakat umum dalam belajar ilmu waris adalah mereka memahami secara umum terkait hukum Allah dalam masalah pembagian waris, agar nantinya ketika dia mendapatkan arahan dari seorang ustadz atau dari tokoh agama tentang pembagian waris, dia bisa menerima. Itu tujuan kita. Karena seperti yang kita tahu, banyak di antara masyarakat muslim di Indonesia yang ketika dia diajak untuk membagi waris sesuai dengan panduan syariat, dia nggak mau terima. Dan itu ada dua sebab. Salah satunya adalah karena dia nggak ngerti bagaimana cara pembagian yang sesuai syariat. Dia nggak punya muqaddimah. Berbeda ketika orang sudah punya muqaddimah. Dia tahu ancaman yang besar yang diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak mau menerima hukum warisan. Seperti yang Allah sebutkan di akhir ayat yang di akhir Allah menceritakan tentang masalah aturan warisan di ayat 13 dan 14. Allah mengatakan, tilka hududullah. Pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah kebahagiaan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu, sebaliknya siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau mentaati aturan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sehingga ini bukan masalah main-main. Ini enggak main-main. Tidak mau menerima hukum Allah dalam pembagian warisan. Misalnya, anak perempuan enggak terima. Saya enggak mau, kalau saya cuma dikasih setengahnya kakaknya laki-laki. Kita kan sama-sama anak. Bahkan dulu saya lebih berbakti kepada orang tua dibandingkan kakak saya. Kakak saya sudah kerja, dia meninggalkan orang tua, sibuk ngurusi keluarga, sementara saya harus nunggui orang tua sampai beliau meninggal dunia ngerawat orang tua. Dan dia anak perempuan. Begitu orang tua meninggal, dia cuma dikasih setengah. Nggak terima dia. Nggak mau. Karena dia merasa lebih berbakti dibandingkan saudara laki-lakinya. Kalau ini terjadi, maka dia dalam bahaya. Karena dia tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara sebabnya adalah karena dia tidak punya muqaddimah tentang masalah ilmu waris. Makanya Bapak Ibu, belajar tentang ilmu waris bagi masyarakat awam, di antara manfaat besarnya adalah mereka bisa mengenal, dan setelah mengenal mereka bisa menerima. Karena muqaddimah menerima itu adalah mengenal. Sehingga kita perlu tekankan terkait arti penting orang memahami ilmu waris dan bagaimana menerima hukum ilmu waris. Hukum waris. Di antaranya tadi, Allah Ta'ala memberikan janji dan ancaman. Siapa yang mau taat kepada hukum Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan siapa yang tidak mau taat kepada hukum Allah, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian muqaddimah yang keempat.
kita perlu membedakan antara fatwa dengan keputusan hakim. Fatwa itu dia tidak mengikat. Dan itu bisa disampaikan oleh siapapun selama dia paham ilmunya. Sehingga seorang ustadz bisa berfatwa, tokoh agama bisa berfatwa, orang yang paham ilmu tentang satu masalah tertentu, dia berhak untuk berfatwa tentang masalah itu. Ini fatwa. Namun sifatnya tidak mengikat. Artinya dipraktekkan silahkan, tidak dipraktekkan juga silahkan. Kembali kepada masing-masing pribadi. Berbeda dengan keputusan hakim. Kalau keputusan hakim mengikat semua yang terlibat dalam pengadilan. Sehingga ketika ada orang yang menetapkan sebuah hukum, yang itu berlaku bagi A dan semua saudara A, maka keputusan hakim ini mengikat mereka semua. Baik A dan seluruh keluarga A. Karena keputusan hakim itu adalah keputusan yang dia diterbitkan oleh negara secara resmi, sehingga punya kekuatan hukum. Nah, dengan mengenal perbedaan ini, jika ya, di tengah masyarakat ada orang yang ingin solusi tentang kasus warisan yang dia alami, lalu menghadirkan seorang ustadz. Pak Ustadz tolong jelaskan. Ternyata ada salah satu anggota keluarga yang nggak terima. Apakah ustadznya disalahkan? Tidak. Terus gimana status keluarga yang nggak terima ini? Apakah dia berhak untuk dipaksa? Anda kalau memaksanya, nanti dia bisa lebih nggak terima dan dia bisa menggugat ke pengadilan. Maka dalam kasus ini mereka secara hukum negara boleh tidak terima. Dan penjelasan Ustadz karena ini sifatnya fatwa sama sekali tidak mengikat. Beda kalau itu keputusan hakim. Ketika hakim sudah memutuskan, anak A dapat sekian, anak B dapat sekian. Orang tua dapat sekian, ibu dapat sekian, dan seterusnya, maka mengikat semuanya. Kalau ada yang protes, dia berhak untuk dipidanakan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Baik. Nah, karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadi dilema di tempat kita. Ketika ada orang yang punya masalah warisan, sementara tidak ada keseragaman dalam pemahaman. Ya, keluarga itu punya latar belakang yang beraneka ragam. Ada sebagian yang menghendaki diselesaikan secara agama. Ada sebagian yang menghendaki diselesaikan secara undang-undang negara. Ada yang menghendaki diselesaikan secara adat dan budaya. Masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Sehingga ketika berbeda seperti ini, didatangkan seorang ustadz, nggak bakalan selesai, Pak. Yang satu bicara masalah agama, yang satu bicara masalah undang-undang negara, yang satu pakai hukum adat, nggak ketemu, nggak sinkron. Makanya terkadang ya, saya menolak untuk diajak oleh sebagian jamaah, diminta untuk menyelesaikan kasus warisan di keluarganya. Kalau sebatas menjelaskan, mungkin para asatidzah bisa melakukan. Cuman kalau sampai masuk ke dalam ranah sengketa mereka, nah kita tidak punya kekuatan apapun. Dan itu bukan ranah kami untuk turut serta di sana. Maka sebelum Anda mengajak seorang ustadz untuk menyelesaikan kasus masalah warisan, terlebih dahulu adalah dibuat keseragaman dalam satu keluarga. Sehingga saudara-saudaranya diajak rembukan. Mau enggak kalau ini kita selesaikan tanpa harus melibatkan pengadilan? Karena kalau melibatkan pengadilan kita tahu sendiri, effort yang dikeluarkan cukup besar. Baik biaya, waktu maupun yang lainnya. Mau enggak misalnya kita selesaikan secara syar'i dan saya akan undang seorang ustadz yang paham tentang masalah ilmu waris. Kalau yang bersangkutan bersedia, walhamdulillah. Sehingga tidak terlalu rumit untuk menyelesaikan. Tapi kalau yang enggak bersedia, nah itu yang susah. Berarti ketika ada clash di sini, ada ketidakcocokan di sini, maka yang lebih berwenang adalah mereka
yang keputusannya mengikat semua pihak, yaitu hakim. Baik, ini beberapa hal yang perlu kita pahami terkait muqaddimah masalah warisan. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya akan melihat para jamaah bawa buku enggak? Ada yang bawa buku ini? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya Bapak Ibu bisa langsung melihat ke beberapa masalah terkait warisan, yaitu warisan sifatnya atau sebab perpindahan harta orang tua ke anak. Sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak di halaman 72. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak itu ada 3. Nafkah, hadiah, warisan. Nafkah, hadiah, warisan. Baik. Dan masing-masing punya batasan tersendiri dan konsekuensi yang berbeda. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang masalah nafkah. Nafkah itu hukumnya wajib. Sehingga setiap orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, dan anak punya hak untuk nuntut dikasih nafkah oleh orang tua. Punya hak untuk nuntut dikasih nafkah oleh orang tua. Karena itu kalau ada orang tua yang dia tidak mencukupi kebutuhan nafkah anaknya, maka orang tua berdosa. Karena dia melanggar kewajiban. Baik. Dan nafkah itu sesuai kebutuhan. Maka ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari apa? Tingkat kebutuhan. Ada sebagian anak yang nafkahnya besar, karena kebutuhannya banyak. Sebaliknya ada sebagian anak yang nafkahnya sedikit, karena kebutuhannya nggak banyak. Nah, nafkah yang besar kecilnya ini mengikuti kebutuhan, itu sama sekali tidak mengurangi jatah warisan anak. Maksud saya seperti ini. Ada anak yang dia ketika kecil itu sakit-sakitan. Nah, ketika itu belum ada BPJS dan tidak ada asuransi syariah, sehingga orang tua ini ketika mengobati anaknya, dia berjuang sesuai dengan kemampuannya, sampai dia jual sawah, sampai dia jual tanah, dia jual propertinya. Hingga anak ini sembuh, orang tua tersebut telah menghabiskan misalnya 3 petak sawah. Tinggal yang dia punya 2 petak sawah. Sampai akhirnya semua anaknya dewasa dan orang tua ini meninggal. Lalu salah satu di antara saudaranya mengatakan, dulu bapak itu punya 5 petak sawah. 3 dijual, nggo ngeragati untuk mengobati kamu, anak yang terakhir misalnya. Nah sekarang karena bapak sudah meninggal, warisan yang ada hanya tinggal 2 petak sawah, jatah kamu sudah kamu habiskan dulu waktu kamu kecil. Maka untuk saat ini kamu nggak berhak dapat warisan. Benar nggak keputusan kayak gitu? Jawabannya salah. Kenapa? Karena nafkah itu mengikuti kebutuhan dan nafkah itu tidak mengurangi jatah warisan. Anak yang kecil bisa mengatakan, yang sakit kan saya. Dan saya tidak punya keinginan untuk sakit. Coba kalau yang sakit kamu. Nanti yang menghabiskan jatah sawah juga kamu. Sementara masalah sakit, Allah taruh kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di luar kendali manusia. Maka di posisi ini, keberadaan anak yang terakhir itu sakit sehingga menghabiskan banyak jatah harta orang tuanya, sekali lagi ini tidak mengurangi jatah warisan. Yang kedua, hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah adalah pemberian orang tua kepada anaknya di luar kebutuhan normal, di luar kebutuhan pokok. Misalnya ngasih motor atau ngasih HP. Nah, hibah ini sifatnya tidak wajib. Artinya dikasih boleh, tidak dikasih juga boleh. Sifatnya tidak wajib. Berbeda dengan nafkah. Kalau nafkah ini sifatnya wajib. Karena itulah, ketika orang tua memberikan hibah, maka itu murni inisiatif pribadi. Dan dalam aturan hibah, semua anak wajib disamakan.
Pendapat yang kuat, apakah lelaki dan anak perempuan itu sama dalam hibah? Pendapat yang kuat sama. Pendapat yang lebih kuat disamakan antara anak lelaki dengan anak perempuan. Berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berpesan kepada Bashir, "Sawwi bainahum." Samakan pemberian kepada mereka semua. Sehingga itu dalil bahwa hibah untuk anak itu disamarata, tidak memandang apakah dia lelaki maupun perempuan. Dan disinilah kita bisa memahami perbedaan antara hibah dengan warisan. Kalau warisan mengikuti kaidah 2:1, kalau hibah tidak mengikuti kaidah ini. Baik. Dan tadi kata kuncinya, hibah adalah pemberian ketika orang tua masih hidup di luar kebutuhan normal anak. Tapi kalau pemberian itu sesuai dengan kebutuhan normal anak, itu bukan hibah, tapi masuk kategori nafkah. Kemudian yang ketiga adalah warisan. Nah, warisan ini dia otomatis. Begitu pemiliknya mati, maka harta pemilik jatuh ke ahli waris. Dan itu sifatnya otomatis. Sifatnya otomatis artinya nggak butuh akad. Sehingga tidak perlu ada pernyataan secara lisan dari pemilik harta kalau dia akan mewariskan harta. Tidak perlu ada pernyataan lisan. Karena otomatis siapapun yang mati, maka hartanya akan jatuh kepada ahli waris. Kok bisa otomatis? Karena yang bagi Allah, bukan manusia. Yang bagi itu Allah, bukan pemilik harta. Sehingga misalnya, ada orang benci sama anak pertama. Saking bencinya, sampai orang ini mengatakan, kamu sudah nggak saya anggap lagi jadi anak. Nanti kamu nggak dapat warisan. Nanti kalau bapak mati, kamu nggak saya kasih warisan sepeser pun. Ucapan seperti ini berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Kenapa? Yang bagi bukan kamu, tapi yang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagi bukan pemilik harta, tapi yang bagi adalah Allah Azza wa Jalla. Karena itu di posisi ini, ketika orang tua tidak mau membagi harta warisan kepada anaknya, mungkin karena anaknya durhaka, atau karena kebencian orang tua kepada anak, maka itu tidak berlaku. Begitu orang tua mati, otomatis semua anak yang masih hidup berhak untuk dapat warisan dari orang tuanya. Baik anak itu anak yang berbakti maupun anak yang dibenci oleh orang tua. Tayyib. Disebut otomatis, tadi kita sampaikan, karena yang bagi warisan itu adalah Allah dan bukan manusia. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba dilarang untuk melakukan hilah, ya, manipulasi dalam rangka menghalangi warisan. Ya, makanya dalam syariat kita nggak boleh ada orang yang mewakafkan atau mewasiatkan seluruh hartanya. Mungkin dia berniat biar ahli warisnya nggak dapat. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena melakukan upaya penipuan atau manipulasi dalam rangka menghalangi terwujudnya pembagian warisan, itu termasuk tindakan yang dilarang. Dan itu termasuk madharat dalam berwasiat. Baik, selanjutnya, poin penting yang ingin kita sampaikan adalah sejak kapan ahli waris memiliki warisan. Di buku saya bahas ini di halaman 89. Pembahasan ini cukup penting karena terkait kasus seperti ini. Ada 5 anak, 2 lelaki, 3 perempuan. Salah satu anak lelaki itu cukup kaya. Sehingga kalaupun dia nggak dikasih warisan, bagi dia nggak masalah. Karena dia sudah sangat kaya. Sementara anak perempuan yang terakhir, dia sangat tidak mampu. Berbeda dengan saudaranya yang lain. Pertanyaannya, bolehkah saudara pertama, anak lelaki pertama ini, menyerahkan semua jatah warisannya kepada anak yang terakhir?
sehingga dia nggak minta jatah warisan. Dan kasus yang sama juga kita jumpai ketika ada orang yang meninggal, anaknya semuanya perempuan, dia nggak punya ayah tapi punya kakek nenek, punya mbah. Atau seorang lelaki meninggal, kemudian yang dapat warisan adalah anak, kemudian orang tua dari mayit, berarti dia adalah kakeknya dari penerima warisan, dia nggak mau menerima warisan. Dah, semuanya untuk cucu saya. Boleh nggak seperti itu? Kata kuncinya adalah sejak kapan, kita perlu mengenal sejak kapan harta warisan itu berpindah tangan menjadi milik ahli waris. Karena kalau kita tahu ini, berarti begitu sudah pindah hak milik jadi milik ahli waris, maka kebijakan harta itu kembali kepada siapa? Kembali kepada pemiliknya. Kalau sudah menjadi milik ahli waris dan kebijakan harta itu sudah berpindah terserah pemiliknya, berarti pemiliknya mau ngasih kepada ahli waris A, ahli waris B, itu terserah pemilik. Nah, itu perlu kita pelajari dengan melihat sejak kapan ahli waris itu memiliki harta warisan. Nah, ulama berbeda pendapat tentang sejak kapan ahli waris dianggap telah memiliki harta warisan. Ada dua pendapat di buku yang saya sebutkan. Ada yang mengatakan bahwa ahli waris telah memiliki warisan sejak pemiliknya meninggal dunia. Sejak pemiliknya meninggal dunia. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan pendapat jumhur di situ adalah Syafi'iyah dan Hambali, menurut riwayat yang lebih masyhur. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa harta berpindah menjadi milik ahli waris setelah utang mayit dilunasi. Sehingga begitu orang itu meninggal, maka tidak otomatis semua harta peninggalannya jadi hak milik ahli waris. Tunggu dulu sampai seluruh utang mayit dilunasi. Kenapa? Karena harta ini masih ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Berarti lepaskan dulu sangkut paut itu, baru setelah itu silahkan kalian miliki. Dan ini adalah pendapat Malikiyah. Dan ada ungkapan mengatakan, La tarikata illa ba'da sadadid dain. Tidak ada warisan kecuali setelah utang lunas. Ya. Tidak ada warisan kecuali setelah utang lunas. Sehingga dalam kasus ini, apabila utang sudah lunas, barulah harta peninggalan itu berpindah hak milik menjadi milik ahli waris. Baik. Dan wallahu ta'ala alam, dari penjelasan yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini, saya lebih cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan bahwa harta warisan itu pindah menjadi hak milik ahli waris sejak utang lunas. Kalau utang belum lunas, berarti belum menjadi hak milik ahli waris. Makanya kalau ahli waris ingin segera memiliki jatah warisan, segera lunasi seluruh utang mayit. Dan kalau sudah lunas, selanjutnya yang masih tertinggal ada rumah, ada properti apapun dan seterusnya, silahkan Anda miliki. Dan selanjutnya kalau mau dilakukan pembagian, silahkan dilakukan. Nah, kalau sudah dimiliki, ada sebagian ahli waris tidak mau ngambil, lalu diserahkan ke saudaranya, silahkan, itu hak dia. Misalnya kakak pertama, ya sudahlah, saya alhamdulillah sudah cukup, jatah warisan saya tak serahkan saja ke adik yang terakhir, silahkan. Itu hak pemiliknya. Baik. Kemudian jamaah dilakukan Allah Ta'ala, begitu objek warisan itu sudah pindah hak milik menjadi milik ahli waris, maka objek warisan itu menjadi milik bersama. Yang disebut dengan objek syirkah amlak. Menjadi milik bersama yang disebut dengan objek syirkah amlak. Syirkah amlak itu seperti ini. A, B, masing-masing urunan Rp5.000. A 5.000, B 5.000. Lalu dipakai untuk beli ikan cupang harganya 10.000. Berarti ikan cupang ini milik siapa? A dan B. Maka objek ikan cupang ini
disebut dengan objek syirkah amlak. Baik. Nah, syirkah amlak itu ada yang melalui akad, ada yang tidak melalui akad. Syirkah amlak yang melalui akad itu jika contohnya tadi diberi bareng-bareng. Anda ingin punya sepeda, tapi duitnya nggak cukup. Apalagi Sally lagi naik. Terus urunan sama tetangganya. Gini aja ya, kita setengah-setengah. Nanti makainya gantian. Hari Sabtu saya, hari Ahad kamu. Pekan depan gantian, hari Sabtu kamu, hari Ahad saya. Harga sepeda 10 juta. Lalu mereka melakukan akad, urunan 55, sampai bisa membeli sepeda. Maka sepeda ini adalah objek syirkah amlak. Dan dilakukan dengan akad. Yang kedua, ada objek syirkah amlak tanpa akad. Contohnya apa? Warisan. Kok bisa tanpa akad? Begitu mereka berdua mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka otomatis objek itu menjadi milik bersama seluruh ahli waris. Dan itu tidak tidak didahului dengan muqaddimah akad. Mereka nggak pernah mengadakan kesepakatan. Nanti kita akad bareng ya untuk memiliki rumah ini. Nggak pernah. Begitu pemiliknya meninggal, maka seluruh ahli waris otomatis memiliki satu objek itu dan itu menjadi milik bersama. Karena itulah jamaah, ketika warisan belum dibagi, berarti objek warisan itu menjadi apa? Objek syirkah amlak. Ya, jika warisan itu belum dibagi, maka objek warisan itu menjadi objek syirkah amlak. Objek yang dimiliki bersama. Nah, aturan dalam syirkah amlak, selama belum ditentukan jatahnya, dia disebut sebagai harta musya. Selama belum ditentukan jatahnya, disebut sebagai harta musya. Harta musya nanti ada aturannya begini. Misalnya, objeknya berupa rumah. Anaknya ada 5. Berarti 5 anak ini melakukan syirkah amlak terhadap satu objek rumah. Dan itu tanpa akad. Maka rumah ini menjadi harta musya. Jika ada salah satu anak yang dia ingin bisa lebih cepat mendapatkan uang, ya, maka dia boleh menjual kepada orang lain, tapi dengan ketentuan harus memperhatikan hak syuf'ah. Apa itu hak syuf'ah? Yaitu mendapatkan izin dari pemilik syirkah amlak yang lain, anggota syirkah amlak yang lain. Misalnya, 5 anak, si A sampai E. E ini paling membutuhkan. Dia ingin agar rumah itu segera terjual, sehingga dia bisa mendapatkan uang. Baik. Tapi yang namanya jual properti, ya butuh waktu yang lama. Terus gimana solusinya? Boleh nggak E menjual ke orang lain? Boleh, dengan syarat dia harus minta izin ke kakak-kakaknya, A sampai D. Kemudian kalau E menjual ke saudaranya yang lain, boleh nggak? Boleh. Misalnya, gini aja, daripada saya nunggu rumah ini dijual, selak butuh duit, kayaknya kok tidak memungkinkan bisa cepat dapat duit, maka saya jual jatah saya ke si A. Lalu mereka deal-dealan harga, sesuai yang disepakati, hukumnya diperbolehkan. Nah, kalau si A sudah membayar jatah si E, maka nanti ketika dibagi, A dapat jatahnya E, dan E sudah nggak dapat apapun lagi. Baik. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya adalah bahwa warisan itu wajib dibagi. Tidak boleh secara sengaja orang tidak bagi waris. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut warisan itu dengan kalimat faridatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Sehingga kalau ada orang yang punya kesepakatan, kita nggak bagi waris. Itu nggak boleh. Kenapa? Berarti di sini melanggar kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Terus bagaimana kalau ada kasus di Padang itu ada istilah rumah gadang. Yang itu tidak boleh dibagi waris.
boleh ditempati bersama, dimiliki bersama, tapi tidak boleh dibagi. Maka tidak boleh dijual. Di Jawa ada istilah rumah tabon. Peninggalan orang tua yang itu nanti tidak boleh dibagi. Sehingga boleh diserahkan ke salah satu anak, lalu dia nyusui saudara-saudaranya, tapi tidak boleh dijual ke orang lain. Tayyib. Kalau misalnya ada kasus kayak gini, ini rumah Bapak Ibu, dan ini adalah kampung halaman kalian, tempat kelahiran kalian. Bapak Ibu pesan lahan seluas ini, yang di situ ada rumah Bapak Ibu, jangan dijual. Dijadikan sebagai rumah tabur. Nanti siapapun yang mau tidur di sini, mau tinggal di sini, silahkan. Tapi kalau dijual ke orang lain, jangan. Boleh nggak seperti itu? Nah, di buku ini saya kasih solusi, ada yang disebut dengan wakaf zurri. Ada yang disebut dengan wakaf zurri. Ada di halaman 101. Wakaf zurri atau yang disebut juga dengan wakaf ahli adalah bentuk wakaf yang diperuntukkan bagi kerabat dan keturunan. Sehingga boleh ada orang yang mewakafkan harta yang dia miliki. Saya wakafkan rumah saya ini untuk seluruh keturunan saya. Sehingga yang boleh memanfaatkan hanya keturunan. Yang bukan keturunan nggak boleh memanfaatkan. Dan wakaf seperti ini diperbolehkan. Dalil mengenai disyariatkannya wakaf dzurri adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang Abu Talhah radhiyallahu anhu yang mewakafkan kebun paling bagus yang beliau miliki, yang disebut dengan kebun Bayruha. Ketika turun firman Allah Ta'ala, surat Ali Imran ayat 92, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Mendengar ayat ini, maka Abu Talha lapor kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Aku wakafkan di jalan Allah. Tapi karena tanah itu adalah tanah yang dekat dengan Masjid Nabawi, kebun itu subur, kurmanya banyak, sehingga nilainya mahal. Nabi SAW begitu mendengar beliau mau mewakafkan lahan ini, beliau kaget. Beliau mengatakan, dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Ini harta yang mahal, lahan yang mahal. Kok langsung kamu wakafkan? Kemudian beliau arahkan, waqad sami'tu ma qulta. Dan aku telah mendengar apa yang kau sampaikan. Semangatmu juga aku telah pahami. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan menurutku sebaiknya kau jadikan kebun ini untuk kerabatmu. Maksud Nabi SAW, wakafkan saja untuk kerabatmu. Nah, itulah yang dimaksud dengan wakaf dzurri. Makanya objek warisan yang tidak ingin dibagi oleh pemiliknya agar dijadikan sebagai harta pusaka turun-temurun dimiliki oleh jalur keluarga. Kalau mau dibuat seperti itu, maka bisa dilakukan wakaf dzurri. Bisa dilakukan wakaf dzurri. Sehingga seperti tadi ya. Orang tua pingin ini rumah tabon. Ya. Pokoknya jangan sampai dijual. Saya pokoknya menghendaki kalian tinggal di sini silahkan, anak cucu kalian tinggal di sini juga silahkan, tapi jangan sampai dijual ke orang. Maka orang tua bisa melakukan wakaf dzurri. Saya wakafkan rumah ini untuk seluruh keturunan saya dan keluarganya. Sehingga dengan cara seperti itu, rumah ini karena sudah diwakafkan tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Dan aturan ya, objek wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual, nggak boleh diapa-apakan. Harus wajib dibuat utuh dan dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya jamaah yang dimakan Allah Ta'ala tentang hukum membagi warisan sebelum mati. Bolehkah membagi waris sebelum mati? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pembagian, ada 3 hal yang diatur sendiri oleh Allah pembagiannya dalam Al-Quran. Pertama adalah harta rampasan perang. Yang kedua, zakat.
Yang ketiga, warisan. Saya ulang. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada tiga hal yang diatur sendiri oleh Allah pembagiannya. Harta rampasan perang, yang kedua zakat, yang ketiga warisan. Harta rampasan perang seperti Allah sebutkan di surat Al-Anfal. Ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Dan sampai akhir ayat. Allah juga berfirman di ayat 41 dari surat Al-Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsah. Walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah. Ketahuilah bahwasanya ghanimah yang kalian dapatkan, maka Allah dan Rasulnya berhak mendapatkan 1/5, yang itu dibagikan kepada dil qurba, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Baik, sampai akhir ayat. Yang kedua adalah zakat, seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga adalah warisan, sebagaimana di ayat yang tadi dibaca oleh Tariq di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Tayyib. Karena itu jamaah, kalau kita paham seperti ini, bahwa warisan Allah sendiri yang ngatur, serahkan kepada Allah. Kita tidak perlu berinisiatif untuk membagi harta warisan itu. Karena Allah sendiri yang sudah membaginya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ada orang tua yang ingin membagi warisannya sebelum mati, dengan maksud agar nanti menghindari potensi sengketa di belakang. Boleh ataukah tidak? Saya berikan rincian. Yang pertama adalah warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan ke seluruh anak ketika pembagian. Warisan itu dibagi dengan maksud langsung pindah hak milik kepada seluruh anak ketika pembagian. Maka di situ ada dua rincian. Yang pertama dibagikan dan diserahkan ketika orang tua masih sehat. Hukumnya boleh dan ini statusnya seperti hibah. Ya. Misalnya, orang tua pas pensiun di usia 60 tahun. Dan tidak ada indikator kalau beliau itu sakit. Artinya dalam kondisi sehat walafiat. Lalu beliau kumpulkan seluruh anaknya. Kemudian dia sampaikan, Bapak sudah pensiun, Ibu nggak kerja, dan apa yang saat ini ada di rumah ini, dan kebun sebelah, itulah harta Bapak. Saya mau membagi waris kepada kalian. Kemudian dibagi dan pindah milik. Selanjutnya setelah sudah saya serahkan kepada kalian, Bapak akan pergi dari rumah ini, karena Bapak sudah beli rumah yang lebih kecil. Dan itu nanti untuk tinggal Bapak bersama Ibu. Sudah diserahkan ke seluruh anak. Baik. Orang tua masih hidup dalam kondisi sehat walafiat, dan pembagian itu dilakukan untuk seluruh anaknya, dan terjadi perpindahan hak milik. Berarti statusnya apa ini? Hibah. Statusnya adalah hibah. Karena statusnya hibah, berarti aturan yang berlaku aturan hibah, bukan aturan warisan. Aturan hibahnya gimana? Wajib dibagi rata. Laki dan perempuan sama. Dan andai ada anak yang sudah meninggal, dan dia punya anak, misalnya anaknya si A adalah X, dan X ini punya anak Z. Maka X juga harus dikasih, diasumsikan dia masih hidup. Nah, jatah hibah untuk X ini diberikan kepada Z, anaknya X. Baik, karena dia mengikuti hibah, bukan mengikuti aturan warisan. Yang kedua, dibagikan dan diserahkan ketika orang tua sedang sakit mendekati kematian. Maka status pemberian ini sama dengan wasiat. Karena wasiat itu adalah pemberian yang dijanjikan ketika masih hidup, tapi mendekati kematian. Nanti Bapak kalau mati, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih. Nah itu wasiat. Dan wasiat bagi ahli waris hukumnya apa? Enggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, la wasiyata liwarithin. Baik, kita selesaikan dulu sampai 4:30 ya. Yang kedua,
warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan setelah orang tua meninggal. Warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan setelah orang tua meninggal. Anaknya dikumpulkan. Bapak mau bagi waris, kamu dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Tapi tunggu setelah bapak mati. Pembagian ini tidak sah. Karena ini semakna dengan wasiat, dan wasiat bagi ahli waris tidak diperbolehkan. Sehingga hukumnya apa? Tidak sah. Percuma saja. Baik. Karena itu, mengingat tidak sah, tidak berlaku. Mengingat tidak sah, maka tidak berlaku. Sehingga salah satu anak jangan ngotot. Kemarin bapak bilang, rumah ini jadi milik saya. Kebun itu jadi miliknya si A. Kebun yang itu jadi miliknya si B. Begitu bapak meninggal, mau dilakukan pembagian, mereka saling ngotot dengan jatah yang diberikan oleh sang bapak. Padahal pembagian ini hukumnya batal, karena dia semakna dengan wasiat, dan wasiat untuk ahli waris itu tidak sah. Yang ketiga, warisan dibagi sebelum mati, namun sifatnya hanya penjelasan dalam rangka menghindari sengketa. Nah, bagian ini yang boleh. Nah, untuk jenis yang ketiga ini, sang bapak mengumpulkan anaknya, kemudian dijelaskan. Cara bagi waris kayak gini, silahkan Pak Ustadz jelaskan. Misalnya bapaknya menghadirkan seorang Ustadz. Pak Ustadz tolong jelaskan kalau saya mati, jatah masing-masing anak saya dan istri saya ini berapa. Lalu Ustadz menjelaskan, akhirnya ketemu masing-masing. Istri bapak dapat sekian, anak dapat sekian, anak ini dapat sekian. Udah? Kemudian bapak menekankan kepada seluruh anaknya, baik, tolong pahami ini, dan bapak menghendaki harta peninggalan bapak dibagi persis sebagaimana wasiat atau sebagaimana saran yang diberikan oleh Ustaz. Sudah? Tapi ini sifatnya tidak mengikat, karena sifatnya hanya apa? Arahan yang diberikan oleh orang tua, agar nanti ketika orang tua meninggal, tolong warisannya dibagi sebagaimana yang sudah diarahkan oleh sang ustaz. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wallahu a'lam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf, masih banyak sekali materi yang belum sempat kita singgung dalam kajian pengantar ilmu waris ini. Karena waktu 1,5 jam memang tidak cukup. Maka tadi kami sudah sampaikan mukaddimah bahwa ini sifatnya hanya sebatas pengenalan. Baik, Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat lebih detail, nanti bisa dipelajari dari buku yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas pengantarnya tadi mengenai ilmu waris. Mohon izin Ustadz untuk kita selanjutnya kita buka sesi tanya jawab nggih Ustadz? Silakan, Pak. Nggih. Ini sudah ada sebetulnya beberapa pertanyaan yang dikirim dari kolom chat, tapi mungkin kita beri kesempatan untuk satu penanya dulu secara langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah siap pertanyaannya. Monggo untuk bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Hafiz. Dengan Mas Hafiz. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, misalkan ibu meninggal, kemudian rumah tersebut atas nama ibu. Dia meninggalkan satu suami, kemudian dua orang anak laki-laki. Kemudian bagaimana mengenai pembagian rumah apabila misalkan bapak sama anak laki-laki yang kedua itu mau rumahnya ditempatin sama anak yang kedua saja. Sedangkan misalkan anak yang pertama maunya dijual kepada orang lain. Tetapi bapak sama anak yang kedua maunya yang membeli anak laki-laki kedua saja. Tetapi tentu harganya mungkin bisa tidak sesuai dengan pasar. Itu
bagaimana Ustadz Baik, hukumnya? baik. Baik, monggo Ustaz, mungkin langsung dijawab. Oke. Jadi tahap pertama ketika kita mau melakukan warisan adalah land clearing dulu ya. Kalau istilah properti, land clearing. Maksudnya adalah menegaskan status harta. Karena itu bagian yang paling penting, mengingat ilmu waris itu objeknya adalah harta. Sehingga perlu ditegaskan, rumah ini milik siapa? Karena atas nama itu belum tentu pemilik. Saya beli motor atas nama tetangga saya di negara kita boleh. Banyak orang yang ketika mau punya mobil lebih dari satu, dalam rangka untuk menghindari pajak progresif, dia pinjam KTP tetangganya. Sehingga sebatas atas nama itu tidak sama dengan hak milik. Karena itulah jamaah, jika ada orang yang dia meninggal dunia dan dia punya rumah atas nama dirinya, sementara umumnya dia itu bukan pemilik karena dia seorang wanita misalnya, maka perlu ditegaskan ulang, ini milik siapa? Nah, Bapak perlu ditanya, rumah ini milik siapa, Pak? Milik ibu ataukah milik bapak? Ataukah milik berdua? Dan informasi Bapak dalam hal ini yang diakui karena beliau adalah orang yang paling paham terhadap kejadian yang sebenarnya terhadap rumah tadi. Jika 100% ternyata rumah itu adalah milik ibu, baik, baru kita lakukan pembagian. Nah, pembagiannya dari apa yang tadi disampaikan, ada bapak, suami dapat 1/4, kemudian ada 2 anak, dua-duanya lelaki ya. Anaknya keduanya lelaki atau ada yang perempuan? Nah, Ustadz, 2 laki-laki. Baik, keduanya lelaki. Berarti 3/4 langsung dibagi 2. Ya, insya Allah cukup mudah pembagiannya. 1/4. Afwan Ustadz, maksudnya yang jadi masalah, anak pertama rumahnya mau dijual kepada orang lain, tetapi dua pihak, bapak sama anak kedua laki-laki itu maunya rumahnya dibeli sama anak laki-laki kedua saja. Dengan alasan mereka 2 suara, misalkan yang anak pertama 1 suara. Itu gimana Ustadz? Apakah ada dalam hukum waris dalam banyaknya suara itu Ustadz? Nah, kita kembali ke aturan syirka amlak tadi ya. Satu rumah ini berarti objek musya. Syirka amlak dimiliki oleh 3 orang ya. Bapak, 2 anak laki-laki. Nah, dalam syirka amlak, jika ada salah satu di antara syarik anggota syirka amlak, pemilik salah satu anggota yang memiliki objek syirka amlak tadi, ingin menjual ke orang lain, maka dia harus minta izin ke siapa? Ke anggota yang lain. Anggota yang lain. Kalau anggota yang lain nggak ridho, nggak bisa. Itu salah satu di antara konsekuensi objek syirka amlak. Karena itu, jika anggota yang lain ingin mengakuisisi, berarti dia harus membayari ke pemilik jatah yang lain. Nah, kalau anak yang kedua mau menempati, sah-sah saja. Berarti dia harus membayari ke kakaknya. Terus berapa nilainya? Ya, tentu saja sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Misalnya, nilai rumah normalnya adalah 500 juta. Kemudian karena ini yang membeli adalah anak kedua, akhirnya dibuat kesepakatan, ya udah nilainya diturunkan jadi 400. Dan itu boleh-boleh saja, dan itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Karena itu, nanti masalah harga kembali kepada kesepakatan antara anak pertama, kedua dengan bapaknya. Dan tidak ada acuan baku dalam hal ini, harganya harus sekian, harganya sekian. Bahkan dikasihkan pun boleh. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya kepada Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita ambil satu dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hudaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, bila
ada tanah waris diwakafkan ke sebuah yayasan dan pihak yayasan mau menjual tanah tersebut untuk pembangunan tempat yang lain. Bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah boleh? Baik. Enggak, Ustadz. Nah, kalau sudah diwakafkan, maka tidak boleh diperjualbelikan. A wakaf ke B. A pemilik wakaf ke yayasan B. Apakah lahan ini jadi miliknya yayasan B? Jawabannya tidak. Bukan milik yayasan B. Karena dalam wakaf itu ada 3 pihak yang terlibat. Wakif, sang pemberi wakaf. Kemudian yang kedua adalah al-mauquf alaih, orang yang menjadi sasaran wakaf. Yang ketiga, nazir wakaf. Wakif, mauquf alaih, nazir wakaf. Kalau si A wakaf kepada yayasan B, maka posisi yayasan ini sebagai apa? Nazir wakaf. Pengelola wakaf. Sehingga dia punya kewajiban untuk mengelola lahan wakaf ini sesuai dengan peruntukannya guna kemaslahatan mauquf alaih, guna kemaslahatan tujuan wakaf. A wakaf kepada yayasan B sebuah lahan, tolong lahan ini dijadikan sebagai panti asuhan anak yatim. Berarti posisi B sebagai nadir, dia berkewajiban untuk menggunakan lahan ini sebagai panti asuhan untuk kemaslahatan al-mauquf alaih. Maka siapa tujuan wakafnya, sasaran wakafnya? Anak yatim. Yang lain misalnya, saya atau si X wakaf kepada yayasan Z. Tolong lahan ini jadikan sebagai rumah sakit. Saya wakaf. Maka yayasan Z sebagai nadir. Dan nadir punya tugas untuk menggunakan sesuai dengan tujuan lahan ini diwakafkan, yaitu dijadikan sebagai rumah sakit. Siapa yang dapat manfaat? Kaum muslimin dan masyarakat secara umum. Karena itu, kalau yayasan B tidak bisa mengelola, jangan dijual. Serahkan ke yayasan yang lain. Pindah nadir itu boleh. Nadir A nggak sanggup mengelola, maka jangan dia jual. Kami nggak sanggup mengelola, tapi kalau jadi duit kami sanggup. Ya jangan kayak gitu. Kalau Anda nggak bisa mengelola, serahkan ke yayasan yang lain yang bisa mengelola. Sehingga yang dipindahkan apa? Nadir wakafnya. Bukan mengubah objek wakafnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Nur Hudaifah. Selanjutnya kita buka lagi pertanyaan langsung dari para hadirin. Silakan yang sudah punya pertanyaan, boleh langsung menyampaikan. Atau bisa menyalakan mic-nya yang masih mute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Ustadz Ami. Ini tadi kan dari penjelasan Ustadz, ada penjelasan bahwa wasiat itu tidak boleh ketika seluruh harta diberikan semuanya, diwasiatkan. Nah, ini menurut penjelasan lebih lanjutnya, Ustadz, batasannya sampai seberapa banyak ya, Ustadz? Apakah mungkin ada persentasenya atau bagaimana, Ustadz? Kemudian, apakah itu sama, Ustadz, atau berbeda dengan hukum membagi warisan sebelum mati, Ustadz? Apakah sama atau berbeda? Terima kasih, Ustadz. Baik. Jadi tentang aturan wasiat di buku saya sebutkan di bagian awal. Sebelum kita bahas tentang ilmu waris, saya bahas tentang masalah wasiat, ada 6 poin, 6 bab di masalah wasiat. Dan betul sekali bahasanya wasiat itu tidak boleh menghabiskan seluruh harta. Karena kan wasiat tidak boleh untuk ahli waris ya. Nabi SAW mengatakan, la wasiyata li waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga kalau seluruh harta habis untuk wasiat, ahli waris nggak dapat sepeser pun. Karena itu, pemberian yang dilakukan oleh seorang hamba yang menghabiskan hartanya oleh para ulama dibagi menjadi 2. Yang pertama, di posisi ketika dia masih sehat walafiat. Hukumnya boleh. Ketika orang masih dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit yang mendekati kematian, bahkan belum mikir mati, masih mikir ingin sukses dan seterusnya,
dia boleh menyerahkan seluruh hartanya. Semua tabungannya dikasihkan ke pesantren misalnya, atau ke yayasan. Ini ATM saya, semua ATM saya ada 5 ini. Ini pinnya ini, semua dikasih. Silahkan semuanya di-rush, dihabiskan. Saya sudah nggak bawa uang apapun. Ini persis sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan Nabi SAW mengizinkan. Dan para ulama ngasih syarat, ini boleh dengan ketentuan orang yang masih sehat, nggak ada kepikiran mati. Ya, dia sadar kalau dia akan mati. Cuman ketika di posisi itu, dia tidak terbayang akan segera mati. Yang kedua, dia punya pendapatan, sumber pendapatan, sehingga kalaupun ini habis, nanti ada penggantinya. Karena dia punya kewajiban untuk beri nafkah kepada keluarga. Nah, memberikan harta kepada orang lain habis-habisan seperti ini ketika orangnya masih sehat, hukumnya boleh. Yang kedua, memberikan harta kepada orang lain menjelang wafat. Dia sampaikan, rumah ini dan seluruh isinya nanti saya serahkan untuk pesantren A. Terus anakmu nggak usah dikasih. Ya. Istrimu nggak usah dikasih. Nggak boleh kayak gini. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sakit parah, beliau hanya memiliki seorang anak perempuan. Nah, sahabat Sa'ad mikir, ini kalau yang mendapatkan warisan dari harta saya cuma seorang anak perempuan, toh dia nanti setelah menikah akan dinafkahi oleh suaminya. Jadi buat apa banyak-banyak? Akhirnya oleh Sa'ad mau diwakafkan semuanya, mau diwasiatkan semuanya. Dilarang oleh Nabi SAW. Lalu Sa'ad mau wasiat setengahnya, tetap dilarang oleh Nabi SAW. Karena pertimbangan Sa'ad, anak saya perempuan nanti kalau dia nikah dikuasai dinafkahi oleh suaminya. Akhirnya diizinkan oleh Nabi SAW, maksimal adalah sepertiga. Baik. Nah, apakah wasiat seluruh harta itu sama dengan membagi waris sebelum mati? Membagi waris sebelum mati, kondisinya tadi ada 3 keadaan ya. Pertama, dibagi dan dipindahkan hak milik. Nah, ini hukumnya boleh, namun dengan syarat harus rata, karena hukumnya sebagaimana hibah. Yang kedua, diserahkan setelah orangnya mati. Dibagi sekarang, tapi diserahkan setelah mati. Ini statusnya sebagaimana wasiat, dan wasiat bagi ahli waris hukumnya nggak boleh. Yang ketiga, pembagian warisan sebelum meninggal, namun tujuannya hanya untuk pengarahan. Ada orang tua yang punya 5 anak. Dan dari 5 anak ini, banyak di antara mereka yang belum kenal belajar ilmu agama dengan baik. Lalu orang tua muncul kekhawatiran, kok nek tak tinggal mati, anak-anaknya masih seperti ini, mereka awam agama, nanti malah cakar-cakaran rebutan waris. Padahal hartanya cukup banyak. Akhirnya orang tua kumpulkan seluruh anaknya dan istrinya, terus ngundang seorang ustadz. Tolong ustadz jelaskan gimana cara pembagian warisan kalau saya meninggal. Kemudian didetailkan. Cara seperti ini penting jamaah, kalau ada potensi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian orang tua berpesan, nanti kalau saya mati, ikuti petunjuk yang diberikan oleh ustaz. Nah, kayak gini boleh ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Dr. Eri tadi ya. Baik, kita beri kesempatan lagi kepada hadirin yang mau mengajukan pertanyaan. Monggo. Kalau tidak ada, mungkin satu titipan pertanyaan Ustadz mengenai orang yang berhak menerima waris. Terkait saat ini kan mulai tren di masyarakat itu istilah donor ASI, Ustadz. Jadi memang yang didonorkan itu biasanya sesama jenis kelamin, laki dengan laki atau perempuan dengan anak laki dengan laki atau anak perempuan dengan perempuan. Nah, itu terkait dengan pembagian waris ini apakah nanti juga berefek pada saat pembagian waris dan sampai sejauh mana Ustadz untuk
pengaruhnya itu, Ustaz. Mungkin bisa diberi penjelasan. Terima kasih. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini saya jawab di buku, di pembahasan tentang antara ahli waris dengan mahram. Ada di halaman 167. Ini dua kaidah yang berbeda. Kaidah warisan dengan kaidah mahram. Ada mahram yang dia bukan ahli waris, dan ada ahli waris yang dia bukan mahram. Contoh mahram yang bukan ahli waris siapa? Saudara sepersusuan, anak susu, ya. Seorang ibu menyusui bayi. Nah, ketika ibu ini meninggal, apakah anak ini berhak dapat warisan? Jawabannya nggak dapat. Betul dia mahram dengan ibu ini dengan hubungan persusuan, karena ibu ini yang menyusui anak tadi. Tapi anak ini bukan bukan anak kandung, sehingga dia tidak menerima warisan. Sebaliknya, ada ahli waris tapi dia bukan mahram. Contohnya sepupu. Sepupu, anak paman ya. Dia berhak dapat warisan kalau mayit nggak punya anak, nggak punya orang tuanya sudah meninggal semuanya, kakek sudah nggak ada, nggak punya saudara, adanya paman dan pamannya sudah mati. Tinggal yang tersisa adalah anak paman, berarti sepupunya. Maka sepupu ini berhak dapat warisan. Meskipun sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Sehingga kaidah yang berlaku dalam masalah ahli waris dengan kaidah yang berlaku dalam masalah pembagian warisan itu berbeda. Dalam masalah mahram itu berbeda. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Ustadz sebelum Silakan. kita akhiri. Ini dari Dr. Gusti. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila harta yang ditinggalkan tidak bisa menutupi utang-utang sebelum dibagi waris? Dan pertanyaan tersebut disambung, bagaimana apabila ahli warisnya juga secara ekonomi tidak mampu membayar utang-utang si mayit? Artinya setelah harta warisannya itu digunakan untuk membayar hutang, itu masih kurang gitu, Ustaz. Mungkin ada tambahan penjelasan. Baik, bagaimana jika harta tidak cukup untuk menutupi utang? Berarti tidak ada warisan. Dan itu pun masih minus ya. Misalnya utangnya 5M, sementara harta yang ditinggalkan 3M. Berarti masih minus 2M. Nah, 2M ini ahli warisnya juga nggak sanggup untuk melunasi. Ketika ahli waris nggak sanggup untuk melunasi, lalu bagaimana? Haknya para pemberi utang tidak hilang. Haknya pemberi utang ini tidak hilang. Sehingga dikembalikan kepada ahli waris. Kalau kalian merasa sayang dengan, misalnya yang meninggal itu adalah orang tua, kalau kalian merasa sayang dengan orang tua kalian, dengan bapak kalian, lunasi utang mereka. Kalau nggak sanggup gimana? Ya buat komitmen dengan para pemberi utang. Saya akan berusaha untuk melunasi meskipun tidak bisa dalam waktu cepat. Misalnya minta jatuh tempo ditunda atau minta prosesnya dibuat lebih ringan, saya nanti akan cicil dan sebagainya. Ya sebagaimana dalam transaksi utang piutang pada umumnya. Sehingga sampaikan kepada mereka, utang Bapak saya yang nanggung seluruhnya dan sudah tidak lagi menjadi tanggungan Bapak, tapi jadi tanggungan saya sebagai anak. Nah, anak punya komitmen untuk menyelesaikan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Zubair ibn Awam, ketika beliau meninggal dunia, beliau punya banyak utang. Beliau punya banyak utang, dan ada sebagian ulama yang mengatakan, karena Zubair itu termasuk orang yang rajin berjihad, sehingga pendapatannya tidak sebagaimana sahabat yang lain. Ya, kita tahu namanya jihad kan butuh waktu lama, kadang perjalanannya berbulan-bulan. Sampai akhirnya ketika beliau meninggal, punya banyak utang. Saking banyaknya utang Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair yang merupakan anak pertama, beliau menunda pembagian harta ayahnya selama 3 tahun. Dalam rangka untuk mengumumkan di masyarakat, siapa saja yang punya utang dari bapak.
Dan itu di 3 musim haji Abdullah bin Zubair mengumumkan siapa saja yang punya utang ke bapak. Ya maksudnya siapa saja yang pernah memberikan utang kepada bapak. Selama 3 musim haji. Baru setelah itu ketika dirasa sudah nggak ada lagi orang yang nagih, maka Abdullah bin Zubair baru menyelesaikan harta yang menjadi peninggalan Zubair bin Awwam. Dan alhamdulillah masih sisa banyak. Itu untuk kasus orang yang punya utang banyak. Yang kedua, jika anak sudah nggak sanggup karena terlalu besar, mengingat dia misalnya pekerjaan saya cuma serabutan, hanya cukup untuk menutupi nafkah keluarga, maka dia lepas tangan. Dan selanjutnya, sisa utang 2M itu menjadi tanggung jawab mayit dan nanti berhak untuk ditagih di akhir. Penyelesaiannya ya tentu saja menggunakan pahala dan dosa. Sehingga nanti ditanggung sendiri oleh mayit. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Gusti tadi. Baiklah Ustadz, ini kita sudah hampir sampai di akhir acara. Mungkin bagi para hadirin yang masih belum bertanya atau masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa diajukan, ini bisa membaca buku Pengantar Ilmu Waris, ini seperti yang kami share, ini ditulis langsung oleh Ustadz Amin Nurbaits. Ada banyak sekali bab-bab pembahasan mengenai waris. Mungkin beberapa poin yang tadi kita catat dari tausiah yang diberikan oleh Ustadz Amin Nurbaits tadi adalah yang pertama, bahwa ada 3 hal yang diatur langsung oleh Allah pembagiannya, yakni yang pertama harta rampasan perang, yang kedua zakat, dan yang ketiga harta warisan. Dan Allah membagi sendiri, hikmahnya adalah Allah yang lebih tahu mana yang lebih terbaik dari harta warisan tersebut. Kemudian hukum, ada beberapa tipe orang yang mempelajari ilmu waris, yakni yang pertama para tolabul ilmi, yakni tujuannya ialah memang memecahkan kasus-kasus warisan dan menemukan angka terakhir yang akan dicari. Sedangkan bagi yang awam itu merupakan hikmahnya bisa menjadi muqaddimah sehingga bisa mengenal dan bisa menerima hukum waris. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa harta warisan itu wajib dibagi. Kemudian sebelum dibagi harta warisan itu masih termasuk dalam syirkah amlak, di mana apabila akan dilakukan penjualan, pembagian sebelumnya, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik syirkah yang lainnya. Mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi bisa didapatkan di buku yang ditulis oleh Ustadz Amin Nurbaits. Baik, para hadirin sekalian, kita sampai di penghujung acara. Alhamdulillah berjalan lancar dan semoga apa yang disampaikan, apa yang kita dapatkan pada tausiah sore hari ini bisa menambah ilmu kita dan juga bisa memperkuat keyakinan kita untuk mengamalkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, jazakumullah khairan kepada Ustadz Amin Nurbaits. Semoga kita bisa ketemu dalam kesempatan kajian-kajian berikutnya, dan kepada para hadirin sekalian kami ucapkan juga terima kasih banyak. Baiklah, sama-sama kita menutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz. Semoga sehat selalu. Amin. Walaka bimithlin. Jazakumullah khairan. Saya izin untuk live dari grup. Nggih, Ustaz. Live dari Zoom. Nggih.